warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Hari ini kita belajar tentang usaha dan energi. Untuk memahami usaha dan energi, kita harus mengetahui formula dari usaha dan energi itu sendiri. Usaha itu diformulasikan sama dengan gaya dot dari displacement atau perpindahan. Karena gaya di sini vektor, kemudian perpindahan di sini vektor, kemudian ini adalah notasi dot, yang mana artinya sama dengan gaya dikalikan dengan displacement dikalikan dengan kosinus dari theta. Theta ini apa? Sudut antara vektor dari gaya dan juga vektor dari perpindahan. Kalau kita lihat seperti di sini, ketika dia gaya Fp-nya itu ke atas, kemudian displacement-nya ke kanan, kemudian dia ada gaya berat ke bawah. Nah, maka di sini dikatakan the person does not work. Artinya dia tidak melakukan usaha kepada bag of grocery ini, karena gaya dan juga D-nya tegak lurus atau perpendicular, sehingga cost-nya menjadi cos 90. Cos 90 kita tahu adalah 0. Maka di sini pernyataannya the person does not work on the bag of the groceries. Nah, dari persamaan inilah sehingga kita tahu bahwa usaha yang kita lakukan itu sebanding dengan gaya yang sejajar dikalikan dengan displacement atau perpindahan. Jadi usaha itu hanya dipengaruhi oleh gaya yang dia sejajar. Artinya sejajar bisa membentuk sudut. Misalnya gayanya ke kanan, kemudian displacement-nya ke kanan. Ini berarti cos membentuk sudut 0. Kemudian atau sebaliknya, gayanya ke kiri, kemudian displacement-nya ke kanan. Atau kita sebutnya dengan cos 180 sehingga berkebalikan. Ada nilai minus, ada usaha yang minus nantinya. Nah, selanjutnya di sini diketahui bahwa untuk sebuah grafik, misalnya kita mau menentukan, ketika kita tahu bahwa gayanya dan displacement-nya itu gaya berubah seiring dengan perubahan displacement atau perubahan jarak, maka di sini akan diketahui kita buat grafik. Nah, untuk mencari si usahanya, maka kita bisa setarakan dengan luas di bawah grafik seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ketika di sini kita bandingkan, misalnya dari titik A ke titik B, displacement-nya sebesar D. Nah, setiap titik gayanya berubah. Nah, oleh karena itu kita bisa buat sebuah grafik untuk lebih mudah menghitung usaha yang dilakukan. Nah, di sini kita bisa menggunakan si luas di bawah grafik, karena ketika kita luas di bawah grafik itu akan setara ketika kita dengan misalnya kita menggunakan potongan-potongan kecil dari grafik tersebut. Misalnya seperti yang kita lihat di sini delta D4. Nah, delta D4 ini akan ketika limit delta D4 ini semakin kecil atau kita lebih perkecil lagi kotak-kotaknya, maka dia akan sama dengan luas di bawah grafik. Seperti itu. Karena kita punya rumus gaya kali perpindahan. Nah, ini setara dengan rumus grafik kinematika. Sewaktu kita punya grafik kinematika ketika ini V, kemudian ini
ini V, kemudian T, maka kita bisa cari S-nya dengan luas di bawah grafik. Selanjutnya, komponen usaha itu bisa terkait dengan energi kinetik, kemudian energi potensial. Nah, dan juga energi potensial ini baik energi potensial yang gravitasi maupun energi potensial yang energi potensial dari suatu spring atau pegas. Nah, untuk yang selanjutnya, usaha itu juga berhubungan dengan atau menentukan parameter daya. Daya itu didefinisikan sebagai rate dari usaha yang dilakukan. Di sini daya sama dengan W per T. Jadi karena rate, jadi berarti usaha per waktu. Jadi ketika dia berubah terhadap waktu, maka di sini kita tahu W itu sama dengan F kali D, kemudian ada dibagi dengan T, kemudian sama dengan D per T ini akan sebanding dengan kecepatan, rata-rata kecepatan. Sehingga kita dapatkan P daya rata-rata sama dengan gaya kali kecepatan. Nah, ingat untuk beberapa satuan yang nanti digunakan, daya itu satuannya adalah joule per second, karena usaha itu sendiri satuannya adalah joule, kemudian waktu satuan internasional adalah second, sehingga atau kita namakan dengan 1 watt. Nah, nanti 1 watt biasanya kita gunakan untuk sebuah motor, kita definisikan dalam satuan horsepower, atau 1 horsepower sama dengan 748 watt, atau sama dengan 1 kilowatt sama dengan 1,34 horsepower. Nah, selanjutnya ini adalah rumus efisiensi dari suatu keluaran daya, yaitu adalah daya keluaran dibagi dengan daya masukan. Nah, karena dia bentuknya rasio, maka efisiensi maksimal dari suatu perangkat atau suatu motor misalnya itu adalah sama dengan 1, karena dia sebuah bentuknya adalah rasio atau perbandingan. Selanjutnya di sini saya punya contoh problem di mana calculate the power required of the 1040 kilograms car under the following circumstances. The car climbs a 10 degrees hill at a steady 80 km/h and the car accelerates along the level route from 90 to 110 km/h in 6 seconds to pass another car. Assume the average retarding force on the car is 700 Newton throughout ya. Nah, ini bagaimana untuk menyelesaikan persamaan ini? Maka kita harus menentukan dulu yang dicari adalah powernya. Kemudian untuk keadaan A dan juga keadaan B. Nah, selanjutnya kita ketahui apa yang kita ketahui, kita tuliskan terlebih dahulu. Massa dari karnya adalah 1400 kg. Kemudian the car climb 10 degrees. Coba kita gambarkan, misalnya ini adalah car, kemudian ini ada suatu tanjakan, di mana tanjakannya di sini adalah 10 derajat sudutnya. Maka berapa daya yang diperlukan untuk bisa mobil ini naik? Nah, kemudian mobil ini mempunyai kecepatan yaitu 80 km/h atau sama dengan 8, kalau kita jadikan meter berarti sama dengan
kali 3 per hour, kita jadikan second. Kita bagi dengan 3600. Nah, sekarang kita coret, maka mendapatkan 800 per 36 meter per second. Nah, selanjutnya untuk mobil ini kita ketahui bahwa daya itu sama dengan gaya kali perpindahan. Nah, gaya kali perpindahan, P itu sama dengan gaya kali kecepatan ya. Gaya kali kecepatan. Nah, maka di sini kecepatannya kita ada, informasi kecepatan, tinggal kita menentukan bagaimana menentukan si gayanya. Nah, untuk gaya yang bekerja pada mobil ini apa aja? Nah, kita mulai gambarkan. Dari pertama itu ada gaya berat, yaitu sama dengan W, sama dengan massa kali gravitasi. Kemudian ada gaya normal, yang arahnya ke atas karena dia berada di atas permukaan, kita namakan Fn misalnya. Kemudian kita dapatkan dari W ini, karena W-nya itu tegak lurus sedangkan dia karena dia tegak lurus dan punya sudut 10 derajat, maka di sini bisa punya komponen X, komponen Y dan komponen X. Nah, ini komponen Y-nya itu nggak kelihatan ya, kita gunakan warna merah saja. Ini komponen Y yang mana sama dengan W massa G, 10 derajatnya itu akan sama dengan sudut yang ada di sini, 10. Dengan konsep kesebandingan sudut sebanding pada teori matematika. 10, kemudian ini W sama dengan M kali G, karena di sini di sisi kanan dari sudut, maka kita menggunakan cos theta. Nah, yang di sini, maka di sini kita dapatkan W sin theta. Ini W cos theta ini karena W kali cos theta ya. W-nya sama dengan mg. Nah, kemudian setelah kita dapatkan gayanya, maka kita juga bisa jangan lupa untuk menuliskan gaya R-nya ya. Kita punya gaya R, retarding force. Ini FR di sini, atau gaya perlambatan dari mobilnya. Maka konsep gaya sama dengan M kali A. Tetap kita punya gaya yang ke arah atas, yang mendorong mobil, gaya dari motornya sama dengan F. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini kita ketahui gaya yang bekerja resultannya adalah F, gaya ke atas, karena dia mobilnya bergerak ke atas dengan kecepatan 80, maka gayanya bisa kita kurangkan. Kita gunakan gaya, kemudian dikurangkan dengan gaya pada komponen yang menyebabkan benda bergerak adalah gaya yang ada pada, kalau kita buat suatu ini X kemudian ini Y, maka gaya yang membuat benda ini bergerak adalah gaya pada komponen X, sehingga kita tinjau hanya gaya pada komponen X. Kemudian gaya pada komponen Y tidak kita tinjau karena benda tidak bergerak ke arah sumbu Y atau sepanjang sumbu Y. Nah, di sini kita
menggunakan gaya yang sepanjang sumbu X, yaitu gaya ke atas F, kemudian dikurangin dengan gaya yang berlawanan, yaitu W sin theta, dan juga dikurangin dengan gaya retardingnya, ini sama dengan M kali A. Nah, M kali A di sini kita mungkin bisa tuliskan di selanjutnya. Kita ketahui bahwa yang tadi kita dapatkan yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Sigma F itu akan sama dengan F gaya ke atas dikurangin gaya yang karena ada posisi dia kemiringan, kemudian dikurangin dengan gaya retardingnya, sama dengan M kali A. A di sini akan sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kita ketahui bahwa kecepatannya itu adalah steady. Nah, kalau kecepatannya steady artinya kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan, maka A-nya akan sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan F sama dengan W sin theta ditambah dengan FR. Nah, kalau kita cari dayanya, maka gayanya ini dikalikan dengan kecepatannya. Nah, maka gayanya W sin theta kemudian ditambah dengan FR, nah dikalikan dengan kecepatannya. Nah, inilah nanti daya untuk kasus yang pertama. Untuk di sini saya nyatakan selesai karena tinggal memasukkan si komponen-komponennya. W itu sama dengan apa? M kali G. Kemudian sin theta ditambah F kali R, FR, kemudian dikali dengan kecepatannya. Nah, setelah itu kita masuk ke circumstances yang B. Circumstances yang B itu ketika berapa daya yang diperlukan ketika mobil itu melaju dari 90 km per hour menjadi 110 km per hour untuk menyalip sebuah mobil, yang mana ini kita tahu perubahan kecepatan ini dalam waktu 6 second. Nah, di sini kita bisa gunakan P sama dengan F kali kecepatan. Nah, seperti sebelumnya, maka di sini yang berbeda adalah kecepatannya, kemudian F-nya juga berbeda. Kecepatan yang kita gunakan adalah kecepatan akhir, yaitu 110 km per hour, di mana 110 km per hour itu sama dengan 110 kali dijadikan meter per second, berarti 3600. Ini 22, kemudian ini jadi 1100 per 36 meter per second. Ini V2-nya. Nah, kemudian F-nya bagaimana? F-nya kita gunakan F sama dengan gayanya, kita menggunakan sigma F tadi sama dengan M kali A. Resultan gayanya berapa? Resultan gayanya akan sama dengan yang tadi konsepnya, tapi yang nilainya akan berbeda. Karena di sini kita punya perubahan kecepatan, maka karena ada perubahan kecepatan maka ada yang dinamakan percepatan. Mungkin bisa kita lanjutkan di slide selanjutnya. Untuk yang kasus kedua, kita tahu bahwa di sini ada perubahan kecepatan dari V1 ke V2. Nah, perubahan kecepatan ini menyebabkan adanya muncullah akselerasi. Nah, akselerasi itu kita bisa cari dari perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Di sini waktunya kita tahu tadi adalah 6 second dalam ketika kita merubah percepatan. Nah, untuk yang kasus kedua ini sedikit berbeda karena di sini kita dianggapnya bahwa sebuah mobilnya itu berada pada kondisi datar ya.
Oh, ini kayaknya kita gambarkan pada kondisi jalanan yang datar, sehingga tidak ada step hill, tidak ada menggunakan berapa derajat kemiringan. Nah, di sini kita asumsikan sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk sigma F sama dengan M kali A, maka di sini sigma F hanya gaya yang misalnya ini F, kemudian ini ada gaya retarding. Nah, di sini maka gaya yang bekerja pada mobil yang berjalan di jalanan yang datar maka akan sama dengan gaya F mobil yang menyebabkan mobil maju, kemudian dikurangi dengan gaya retardingnya sama dengan M kali A-nya itu delta V per delta T. Maka di sini kita bisa dapatkan gaya sama dengan retarding ditambah dengan massa kali delta V per delta T. Dari sini kita dapatkan masukkan ke dalam formula P dayanya, maka daya sama dengan gaya dikalikan dengan kecepatannya. Nah, gayanya ini berarti sama dengan Fr ditambah M dikalikan delta V per delta T, kemudian dikalikan dengan kecepatannya. Kecepatannya itu akan sama dengan kecepatan akhirnya ya, kecepatan akhir dia itu. Nah, maka di sini kita bisa cari menggunakan persamaan berikut. Fr-nya kita ketahui, massanya kita ketahui, kemudian V-nya kita ketahui, delta V-nya kita ketahui. Dari delta V itu sama dengan V1 dikurangi V2 dikurangi V1. Kemudian delta T-nya kita tahu yang 6 second, kemudian dikalikan dengan kecepatannya, maka kita dapatkan dayanya. Nanti kita bisa gunakan satuan horsepower atau menggunakan satuan joule per second juga bisa, tapi kita biasanya dalam motor kita gunakan satuan horsepower. Begitu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.